Ada memar di sebelah kiri, terus dekat perutnya ini ada pukulan dari sepatu oknum. Kepolisian daerah Sumatera Barat harus menuntaskan kasus meninggalnya saudara kita Afif Maulana. Nggak mungkin saya tega bunuh dia, nggak mungkin, demi Allah. Makanya kalau ada polisi yang menyimpang melanggar, saya tanggung jawab. Selamat malam pemirsa, Korps Bayangkara kembali tersandung masalah. Kematian Afif Maulana diduga karena dianiaya aparat dan jasad Afif yang penuh dengan luka dinilai janggal dan keluarga pun meyakini Afif dianiaya. Polri berdalih Afif tewas karena jatuh dari jembatan. 17 anggota Polri terbukti langgar etik saat menangani kasus tawuran tapi ternyata tidak terkait kematian Afif Maulana. Sebenarnya apa penyebab kematian Afif? Bersama saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Pemirsa, inilah interupsi tewas penuh luka. Afif jatuh atau dianiaya. Dan pemirsa, sudah ada 4 narasumber yang hadir akan membahas masalah pada malam hari ini. Apakah benar Afif tewas jatuh dari jembatan? Ataukah dianiaya? Atau dianiaya. Kita bebas berdebat di sini, silakan adu gagasan. Jika dipotong atau dikritik nggak boleh baper karena ini adalah interupsi. Di sebelah kanan saya ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat malam. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Pak. Dan ada Pitra Romadoni, praktisi hukum. Selamat malam Selamat malam Mbak Aryo, Mbak Dasuki. Dan di sebelah kiri saya juga sudah hadir 2 orang tamu. Di sebelah kiri saya Bang Mas Arief Maulana, Wakil Ketua Bidang Advokasi dari YLBHI. Selamat malam ya. Mas Arief. Malam Mas. Dan Bang Saur Siagian, praktisi hukum. Kita ketemu lagi Bang Saur. Selamat malam Bang Saur. Dan di Padang di Sumatera Barat sudah hadir melalui sambungan Zoom Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Dwi Sulistiawan. Selamat malam Pak Dwi. Selamat malam Pak Dwi. Malam untuk Jenderal Arianto Sutadi, kemudian Bang Pitra, Mas Arief, dan Bang Saur. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, keluarga Afif Maulana tidak terima anaknya yang baru berusia 13 tahun disebut tewas karena jatuh melompat dari jembatan. Keluarga meyakini Afif tewas karena dianiaya oknum anggota polisi. Afif Maulana, remaja berusia 13 tahun ini tewas secara tragis dengan tubuh penuh luka. Jenazah Afif ditemukan di bawah jembatan Sungai Batang, Kuranji, Padang, Sumatera Barat pada 9 Juni lalu. Sekujur tubuh Afif lebam, patah tulang rusuk, hingga paru-paru robek. Hasil penyelidikan polisi, Afif disebut ikut dalam rombongan konvoi yang terlibat tawuran. Sementara keluarga meyakini Afif tewas karena dianiaya anggota kepolisian. Ada memar di sebelah kiri, terus dekat perutnya ini ada pukulan dari sepatu oknum. Soalnya Afif itu dimandikan banyak orang di rumah, ada Marini pun yang mandikannya yang dekat sama Afif itu kan Bu. Itu tuh tanda sepatu oknum itu Bu. Warga berhak untuk tahu kebenarannya. Maupun polisi mencurangi kami sebagaimana apapun, kami tidak akan menyerah untuk sampai keadilan itu datang ke kami. Polda Sumatera Barat menyatakan Afif tewas karena melompat dari jembatan bukan karena dianiaya oknum kepolisian Ditsamapta saat hendak membubarkan konvoi. Dengan mengaitkan 17 anggota kami yang kami tetapkan yang diduga sebagai pelanggar kode etik atau pelanggar disiplin ini adalah peristiwa yang terjadi korelasinya dengan saudara Afif Maulana. Kepolisian daerah Sumatera Barat harus menuntaskan kasus meninggalnya saudara kita Afif Maulana dengan Desakan agar kasus kematian Afif Maulana dibuka gamblang dan transparan pun mengalir deras. Korps Bayangkara kembali tersandung kasus dugaan penganiayaan.
Mampukah kepolisian transparan? Ya pemirsa, saya akan menyapa terlebih dahulu Kombes Pol Dwi Sulistiawan, Kabid Humas Polda Sumatera Barat. Pak Dwi, sekarang polisi di Sumatera Barat, Polda Sumatera Barat sudah menegaskan tidak atau belum menutup kasus ini. Artinya kasus kematian Afif Maulana terus berjalan. Sampai malam hari ini, penyelidikan dan penyidikannya seperti apa, Pak Dwi? Oke, terima kasih Mas Aryo dan Mbak Anissa. Sebelumnya saya akan menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kapolda. Jadi yang seyogyanya beliau yang hadir pada kesempatan ini, namun karena beliau saat ini sedang memimpin rapat tim khusus, ya termasuk menyelesaikan juga, mengevaluasi juga kejadian-kejadian seperti kejadian Afif ini, sehingga beliau memerintahkan saya untuk mewakili. Semoga tidak mengurangi keseriusan kegiatan ini. Baik, silakan, Pak. Ya, jadi berkaitan dengan perkembangan kasus yang tersebar isu-isu berita-berita bahwa Kapolda itu menghentikan, itu sebenarnya tidak benar. Terakhir pada saat hari Minggu, Bapak Kapolda melakukan konferensi pers, ya. Di situ banyak media-media, itu dari media-media semua sudah dijelaskan bahwa sampai saat ini perkembangan penanganan kasus kematian Afif yang ada di jembatan, kemudian perkembangan juga kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota di Polsek Kuranji, itu sudah melakukan pemeriksaan satu saksi umum, ya pada saat itu nih, pada saat hari Minggu saya cerita, itu kemudian 2 anggota yang benar-benar bisa menjadi saksi kunci. Gitu. Jadi tidak ada penutupan kasus. Namun demikian, dari hasil konpres tersebut ada satu media yang membuat kesimpulan sendiri. Sehingga terjadilah isu yang beredar bahwa Polda Sumbar menutup kasus tersebut. Baik. Baik, Pak Dwi, berarti penganiayaan itu benar adanya tapi bukan terhadap Afif? Ya, benar. Jadi di sini perlu saya sampaikan bahwa kasus pada hari Minggu dini hari tersebut itu ada 2 TKP. Ya, TKP. Satu, kita melakukan penyelidikan terhadap penemuan mayat Afif di kolong jembatan Kuranji. Penyelidikan pertama itu. Penyelidikan yang kedua, kita memeriksa adanya pengaduan bahwa telah terjadi pelanggaran oleh anggota di Polsek Kuranji. Ya, jadi harus dibedakan 2 TKP ini. TKP pertama yang berkaitan dengan kematian Afif sampai saat ini berdasarkan saksi, kemudian berdasarkan bukti dan petunjuk dari hasil otopsi dan pendapat dari ahli forensik, sampai saat ini dugaan sementara Afif meninggal karena meloncat Pak dari Dwi, jembatan. pihak keluarga mengatakan ada bekas tendangan, katanya di badannya Afif. Dan keluarga katanya tidak diberikan hasil otopsi. Itu Ya memang apa penjelasan? sampai saat ini hasil otopsi adalah kewenangan dari penyidik. Karena yang meminta otopsi itu penyidik. Sehingga kita tidak bisa memberikan otopsi itu kepada siapapun kecuali nanti pada saat persidangan. Ya, pada saat persidangan. Namun demikian, dari ahli forensik juga sudah memberikan gambaran sedikit bahwa hasil otopsi itu menyatakan bahwa kematian daripada Afif itu akibat terpleset dari jembatan, sehingga mengakibatkan patah tulang belakang sebelah kiri 1-6, kemudian menembus ke paru-paru sejauh 11 cm, itu yang mengakibatkan Afif meninggal dunia. Mas Arief silakan tanggapi langsung. Iya. Selamat malam, Kombes Dwi Sulistiono. Ya, Selamat malam, Mas Arief. Mas, saya kira ini yang harus kita pertanyakan sejak awal ya. Kenapa kepolisian berubah-ubah keterangannya? Dari apa ke apa, Mas? Ya. Dari pertama kasus ini terjadi sampai kemudian ada Kompolnas dan juga beberapa lembaga negara yang lain seperti KPAI, kemudian ada Komnas HAM, itu turun kepada... Kompolnas kemarin sudah ke Polda Sumbar ya, Pak Benny Mamoto sudah, ya? Sudah di tanggal 27 Juni. Sebelumnya Kapolda Sumbar menyatakan tidak ada penyiksaan, ya, tidak ada pelanggaran prosedur, semua sesuai prosedur. Tapi kemudian
setelah ada Kompolnas dan lain sebagainya berubah keterangannya. Mengakui ada penyiksaan ya terhadap mereka yang kemudian dilakukan penangkapan. Dan sebagian besar adalah anak. Ada penyundutan rokok, kemudian ada pemukulan dengan rotan, dan berbagai tindakan penyiksaan yang saya kira tidak layak sebetulnya untuk itu dilakukan oleh kepolisian. Dan barusan kemudian disampaikan oleh Pak Dwi bahwa ditemukan ada 2 TKP yang berbeda. Ya, satu di jembatan. Itu ya. Ya. Satu di jembatan, satu di Polsek Kuranji. Berdasarkan data dan juga kronologi yang kami dapatkan dari saksi-saksi kami, tidak demikian halnya. Apa kalau misalnya dari saksi? Jadi memang pasca dari jembatan Kuranji, kemudian saksi anak ya yang berboncengan, yang memboncengkan bahkan ya, memboncengkan si almarhum AM, ini kemudian dibawa ke Polsek Kuranji. Ya. Berarti Afif sempat ke Polsek Kuranji. Dan di sana ada keterangan ya, ada keterangan dari A kepada kami bahwa dia sempat melihat AM itu dikerubuti oleh polisi ketika pasca motornya ditendang. Dikerubuti masih di jembatan Kuranji? Masih di jembatan. Oke. Dan terakhir dia melihat ada di sana dan sempat juga disampaikan ada juga di Polsek Kuranji. Jadi ini yang penting. Dan yang kedua yang ingin kemudian saya katakan, sebetulnya kalau CCTV-nya itu dibuka, ya kita akan tahu faktanya seperti apa. Dan dugaan kami, kita bisa menemukan fakta sesungguhnya. Dan ini lebih terang benderang begitu ya. Dan yang menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Dwi, kematian Afif Maulana menurut ahli forensik, pertama disampaikan itu meloncat, ya. Tapi yang kedua terpleset. Jadi yang benar yang mana? Dan yang menarik begini, ahli forensik itu perannya apakah dia bisa menemukan fakta bahwa ini anak meloncat, ini anak terpleset. Dia tahu dari mana? Dia tahu dari saksi siapa? Bukankah ahli forensik ini memeriksa luka-luka, ya, memeriksa kondisi fisik korban, ya, dan kemudian dia tahu petunjuk bahwa oh ini luka karena apa saja. Oke, Pak Dwi silakan karena apa? ditanggapi dulu statement dari YLBHI. Ya, terima kasih. Di sini saya menjelaskan berkaitan dengan berubah-berubah, ya. Pada saat dari awal sampai akhir Bapak Kapolda itu menerangkan perkembangan hasil penyelidikan. Ya, biar paham. Yang namanya perkembangan tentu berubah-berubah. Yang tadinya saksi diperiksa 5, sampai sekarang saksi sudah diperiksa 71. Tentu ini ada perkembangan kasus, bukan berubah-berubah. Kan seperti itu. Kemudian kami dari awal Polda Sumbar tuh sudah membuka kepada seluruh masyarakat, silakan berikan saksi yang nyata. Jangan katanya, jangan diduga, ya. Jadi dari awal kita sudah menyampaikan seperti itu, ya. Jadi kemudian bukan kita menyampaikan sesuatunya ini ngarang-ngarang. Kita dari TKP pertama itu sudah jelas kita memiliki saksi kunci, Aditya. Jadi yang disampaikan tadi bahwa keterangan Aditya itu melihat Afif dikerubungin oleh polisi, itu salah. Itu salah. Jadi dari saksi Adit ketika kita periksa lagi, itu menerangkan bahwa sesungguhnya Adit itu menyampaikan bahwa Adit lah yang dikerumunin oleh polisi. Pak Dwi meriksa Adit dengan siapa? Apakah Adit diperiksa beserta orang tuanya dan kuasa hukum? Adit diperiksa beserta pamannya, karena orang tuanya sudah tidak ada, yatim piatu. Ya, jadi itu hasil pemeriksaan dan sudah kita video. Ya, dan ada sudah kuasa kita hukumnya langsung tidak itu? konfrontir dengan langsung LBH. Dikonfrontir dengan LBH, waktu ada Pak Beni Mamoto dari Kompolnas datang. Udah langsung tanya jawab di situ. Disitulah dijelaskan oleh Aditya bahwa kejadian malam itu Aditya begitu jatuh dari motor seketika diajak oleh Afif untuk meloncat. Kenapa bisa jatuh dari motor, Pak? Faktanya ditendang oleh kepolisian. Dihentikan, ya, dengan ditendang. Karena kecepatannya tinggi.
Ya, disuruh berhenti nggak bisa. Ya. Kita ada videonya, nggak mungkin dengan kecepatan tinggi terus lu suruh berhenti, nggak mungkin. Kita ada videonya. Kemarin pada saat Bapak Kapolda tampil ya pada saat di TV One itu sudah diperlihatkan bagaimana video penangkapan daripada calon-calon tawuran itu. Ya, jadi kita bicara fakta, Mas, bukan kita nih ngarang-ngarang. Kita sudah meminta kepada LBH, mana saksinya? Jangan kata-kata saja. Katanya ada video, mana videonya? Katanya sudah meriksa saksi ini, kita periksa ternyata lain keterangannya. Sehingga sampai saat ini tentu saksi yang sudah kita miliki yaitu Aditya, anggota 2 dari kepolisian. Yang pertama yang mengamankan Aditya, disitulah cerita dari Aditya bahwa temannya ngajak loncat. Oke. Ya, Afif ngajak loncat, kemudian dihimbau untuk jangan, lebih baik menyerahkan diri. Kemudian begitu di perjalanan ngomong lagi sama polisi yang menangkap Aditya, Pak, teman saya meloncat sampai di polsek. Begitu Aditya melihat tidak ada Afif di polsek, ngomong lagi sama polisi. Berarti Afif tidak pernah ke polsek ya, Pak? Tidak pernah sama sekali sampai saat ini, menurut keterangan tidak pernah sampai ke polsek. Jadi justru polisi juga tidak melihat. Itu mengamankan Aditya, polisi sudah tidak melihat adanya Afif di situ. Begitu, Mbak. Bang Aryo. Kira informasi yang kita peroleh saya bertanya berbeda, dulu, Bung Aryo. Ya. Baik. Abangku Dwi, sehat ya? Siap. Alhamdulillah sehat, Bang. Saya ingin menyampaikan suatu asas di sini, yaitu asas Popule Suprema Lex Exto. Artinya bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi, Bang Dwi. Siap. Seharusnya Bapak Kapolri, Bapak Presiden memberikan penghargaan kepada Kapolda dan Dirkrimum Polda Sumatera Barat karena telah mencegah terjadinya aksi bunuh-bunuhan tawuran antara geng tawuran, geng Binturung, geng Gaung Alstar, dan geng Lubuk Binturung. Jadi kita harus apresiasi ini. Apabila tidak sigap Polda Jawa Barat beserta dengan Polresta Padang, maka berapa lagi korban jiwa yang akan mati. Tapi itu asumsi dari mana, Bang Pitra? Karena kalau keterangan dari Adit mengatakan dia tidak bawa senjata tajam. Oke, begini Bung Aryo. Bahwasanya peristiwa itu dari rangkaian cerita, saya ingin berbicara konstruksi hukum dan fakta yang disampaikan oleh Polda Sumatera Barat. Yang pertama, di tanggal 8 Juni 2024 itu ya, sekitar pukul 21.30 WIB sampai dengan 22.30 WIB di rumahnya Aditya, saudara AM ini ya sudah diperingatkan oleh Aditya agar tidak ikut tawuran. Oke. Anda tahu dari mana? Sebentar, kita akan konfirmasi juga nanti dari polisi. Ini versi dari pihak kepolisian. Baik. Makanya dengar, kan gitu. Ya, Anda tahu dari kepolisian. Saya selesaikan dulu nih konstruksi kerangka dari kasus ini yang disampaikan oleh versi kepolisian. Nanti silakan dikoreksi, Ya, kan gitu. silakan. Oke. Kemudian di tanggal 9-nya itu pukul 2.00 dini hari sampai dengan 3.00 dini hari, Polresta Padang mendapatkan informasi bahwasanya akan ada peristiwa tawuran antara geng, ya, geng tawuran. Geng tawuran ini ada beberapa di sini. Yang paling besar itu adalah geng Gaung Alstar dan Bandar Buat Misteri bersama dengan Cengkeraya berhadapan dengan geng Lubuk Minturun. Jadi ini berdasarkan informasi yang diterima oleh Polresta Padang ada 15 titik. Kemudian karena memang berarti memang Afif tergabung dalam geng terbesar itu. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Interupsi. Sebelum jeda, Bang Pitra menjelaskan bahwa Afif ini dalam tanda kutip anak yang nakal ikut tawuran di usia 13 tahun. Kalau dari keluarga seperti apa keterangannya? Saya kira framing semacam ini adalah banyak
modus Framing yang mana? yang terjadi Yang mana yang di-framing? kepada Itu orang kan versi yang polisi, kemudian yang di framing itu yang mana? korban, Nggak, Anda harus jelaskan dulu penyiksaan framingnya di mana kepolisian. gitu loh. Yang Anda dikatakan framing Anda itu. punya bukti apa kalau Bukan. Afif itu pelaku tawuran? Apakah sudah ada Udah penyidikan? jelas dari pihak Belum kepolisian. ada Anda harus penyidikan. percaya penegak hukum dong. Anda seorang pengacara. Asas Lantas yang praduga Anda tidak percaya siapa bersalah. kalau bukan penegak hukum? Saya ingatkan Gitu Anda, loh. asas Bukan praduga masalah tidak ingatkan. bersalah. Bentar, satu-satu. Itu versi Anda polisi tidak menyampaikan punya seperti bukti. itu. Kita harus percayakan kasus ini kepada pihak kepolisian. Polisi Kalau memang Anda belum punya melakukan bukti, ya, penyidikan. kalau Anda Ya. punya bukti sesuai dengan Tersangka pasal saja 184, belum. Anda serahkan menuduh kepada itu. penyidik. Oke, kita ganti Dan aja ini dulu. framing, Seperti ini itu, framing yang bukan biasa masalah dilakukan framingnya. kepolisian Polisi telah menjelaskan kepada itu korban. kepada publik dan Ya. masyarakat Ya, telah kita gantian, melihat Pak itu sehingga Arianto, ini menjadi silakan. nota patent gitu Bang loh. Pitra, Baik ya, supaya ini tidak jadi ajang framing-framingan. Iya. ya Pak Arianto, Akan silakan. saya ceritakan kejadian yang saya dengar dari pihak polisi maupun dari YouTube yang ada. Silakan Pak. Kasus ini ya sebetulnya bermula dari Polda Sumbar membubarkan rencana tawuran. Itu yang terjadi. Ada rencana tawuran terus kemudian dia minta backup. Jadi Polsek ini minta backup 30 orang dari Polda. Kemudian ketika itu diajarkan pengejaran. Pengejaran kabur kenceng, yang paling belakang adalah yang sepeda motor dinaikin oleh Adit memboncengkan Afif. Ya. Oleh polisi yang ngejar, ini tim pengejar ya, diserempet, ditendang kakinya, das gitu jatuh, dua-duanya terguling-guling. Bapak sudah lihat videonya juga? Ada, Sudah lihat? sudah lihat videonya yang Pak celurit segala itu. Ada Kapolda Siapa yang bawa celurit, Pak? Ya, apa di dalam Siapa yang bawa celurit? Jangan tanya dulu, ya. Saya Dengarkan mau dulu memastikan ini. cerita Ya, Bapak. Ini, Silakan Pak Berto. rencana tawuran mereka pada bawa celurit ya, Framing lagi. sebagainya ya. Kemudian ketika dikejar, sebagian membuang, sebagian masih ada yang bawa. Nah itu si Aditya itu ditendang jatuh terguling-guling ya, sehingga lecet-lecet. Setelah itu kemudian datang tim penyapu. Nah, ketika terguling-guling itu, Afif lari ke jembatan, ngomong sama Adit, "Bang, kita lompat aja." Dicegah oleh si Adit. Apakah di video terlihat? Enggak, saya ini keterangan saksi yang ada, enggak ada yang mana? Videonya enggak ada, Saksi tapi ini Silakan. saksi. Silakan. Ya. Satu saksi bukan Jadi saksi. jangan semua memaksakan harus ada video, jangan dibantah dulu lah, ya. Silakan. Ini yang saya lihat ini. Terguling-guling jatuh tadi ya. Bang, lompat aja. Adit ngomong jangan lompat. Kemudian si Adit balik, ambil nyari HP dia kan nggak ada. Pas dia balik gini, dia ditangkap oleh orang tim penyapu di belakangnya. Gitu loh. Setelah itu kemudian lihat Afif sudah nggak ada. Dia bilang sama yang menangkap, "Pak, teman saya lompat." Polisi yang diajak ngomong itu itu tinggi. Nggak dihiraukan sama polisi ini, Pak. Kemudian ini Aditya bersama dengan 17 atau 18 ya. 17 yang tawuran itu tadi dibawa ke Polsek. Polsek Kuranji. Nah, disitulah terjadi anak-anak Bayangkara yang muda-muda itu ya, main pukul lah, ditendang, suruh jalan jongkok, itu memang terjadi. Oke, baik Pak. Bang Saud. Nah, jangan dulu, tunggu dulu Pak. Supaya saya, Oke, tadi silakan. kan mengatakan Singkat gini saja. Iya, singkat saja. Kenapa si Afif tadi bahwa itu ikut rombongan? Kapolda sudah membuka HP si Afif. Orang tuanya bilang kemarin anak saya baik-baik saja. Ternyata apa? Di dalam HP itu dia jam 3 malam dia ngajak tawuran itu janjian sama si Afif yang ngajak. bukan si Aditya. Karena Aditya nggak punya motor, dia pakai motornya si Afif itu boncengin gitu loh. Ini Ada HP-nya gitu. HP-nya siapa ini, Pak? HP-nya Afif. Ada HP-nya dibuka. Afif. Iya. Kenapa bisa ada di tangan polisi? Apakah ini penyitaan yang sah sampai kemudian dibuka, dibongkar? Anda jangan kayak Ya. gitu dong caranya. Nah, ini pertanyaan kami dari tim kuasa hukum. LBH ya, tolong ya. Anda saya hargai Anda membela rakyat. Tapi jangan memfitnah rakyat. Kami tanya. Korban kami itu tanya, Pak ya, sekarang itu HP dibujukin oleh bisa di tangan LBH ini Pak. polisi, Dengan bagaimana? asumsi-asumsi bahwa polisi itu Disita mengeroyok. atau gitu. tidak? Jadi Sah ini atau ya tidak terjadinya adalah memang penganiayaan oleh polisi ya dalam tanda petik kepada para geng motor itu. Tetapi si Afif ini betul-betul lompat ke sana. Bang Saud, silakan. Ya, Mbak Anissa dan Mas Aryo, saya hari ini sengaja pakai ulos
ulos dalam tradisi kami Batak ini adalah suasana berduka, makanya saya agak hati-hati. Jadi melalui kesempatan ini Mas Dwi dan keluarga turut berduka cita sedalamnya, bukan saja atas almarhum Afif Maulana, tapi kepada kita semua. Oke, to the point Bang, silakan. Nah, oleh karena itu saya kira begini, saya mulai dari konstruksi ketika kita merdeka Mas Aryo dan Mbak Anissa, tujuan negara ini adalah melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oke. Mas Aryo, dari sinilah dibuat konstruksi lembaga negara. Salah satu lembaga negara untuk menjamin perlindungan kepada mereka diberilah kepolisian. Apa tugas daripada kepolisian? 3. Pertama, menjaga keamanan dan ketertiban. Kedua, menegakkan hukum, dan yang ketiga adalah pelayanan masyarakat. Apakah tiga-tiga sudah Mas Dwi melalui kesempatan ini terus terang. Dari pernyataan Mas Dwi mengatakan pentungan motor baju coklat yang dipakai saudara-saudara kepolisian itu bukan uangnya Mas Dwi, bukan uangnya Kapolda, tetapi itu uangnya Mas Aryo, uangnya negara, uangnya rakyat untuk diberikan kepada mereka. Yang ingin disampaikan dan tidak pantas kejahatan apapun, apalagi kalau kejahatan udah tahu, kemudian ditendang dengan motor, kemudian seperti pengakuan Mas Arianto digebuki di kantor polisian. Kejahatan apapun Mas Aryo, kejahatan apapun Mas Anissa, tidak ada undang-undang untuk mereka melakukan kekerasan. Begini. Dan oleh karena itu sebentar. Ya. Kau tadi ngomong kau diam. Bukan. Ya, sebentar. Saya ingin meluruskan Kau juga. tadi kalau Jangan juga. Kau tadi sebentar. Kau ngomong tadi loh. Aku diam. Artinya apa? Kau Ini ngomong. lihat ada Mas Aryo, tawuran tolong di sini. berhentikan tuh. Tawuran ini harus dicegah. Jangan sampai terjadi korban jiwa di antara ini. Saya pasti diam dia. Anda lihat ini, nih. Tolong kasih diam dia. Lihat Saya- ini, kelewatan Sebentar itu. dulu. Ya, Mas Jadi Aryo. harus dilihat ini, jangan satu lihat dari Mas sini Aryo, saja. berikutnya, Lihat gantian. upaya yang Mas Aryo, dilakukan oleh gantian. pihak kepolisian dalam penanganan tawuran Fitra, ini. gantian. Mereka mencegat. Bang Gitu Fitra, loh. gantian. Bang Fitra kalau tabrakan percuma nggak akan Jangan kedengeran. juga seperti Bang Fitra itu. tahan dulu. Artinya kita janganlah Bang Fitra tahan merendahkan dulu, silakan, Mas seolah Aryo. kepolisian Polda Sumatera Kau Barat. ngomong dia saya benar. diam. Ya. Paham, Makanya. tapi saya interupsi. Saya sekarang ngomong. Ya, kita di sini akan interupsi. Oke. Wajib saya Dengar interupsi. saya selesaikan. Gitu Dengar loh. saya selesaikan. Sebentar. Kalau memang Mas Anda Aryo, tidak yang saya Sebentar. interupsi, buat apa Bang saya berdiri Fitra, di sini? sebentar. Mas Bang Aryo. Fitra. Gitu loh. Bang Fitra sebentar. Tadi dikatakan inilah, saya apresiasi Kapolda, terus terang aja. Jarang Kapolda Mas Dwi, Oke. kemudian. Cuman problemnya Mas Dwi, ketika Anda mengatakan dalam perkembangan penyidikan, Anda pertama mengatakan itu melompat, dia mati, kemudian Anda tergun. Ini sangat serius dalam konteks penyidikan. Bang, nanti Pak Dwi Ini akan menjawab problemnya. usai pariwara, tetap bersama kami di interupsi. Ya, saya langsung ke Polda Sumatera Barat. Sudah ada Kombes Pol Andri Kurniawan, Dirkrim Polda Sumbar. Pak Andri, Anda tadi sudah mendengar berbagai macam perdebatan yang terjadi di studio kami di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Komentar dari Polda Sumbar seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Salam. Aryo, Mbak Anissa, dan seluruh pemirsa. Dari hasil kami mendengarkan apa yang sudah disampaikan, secara singkat saya ingin menyampaikan dari hasil pemeriksaan terhadap para saksi yang tadi sudah disebutkan, yaitu sebanyak kurang lebih 7 saksi, itu yang termasuk juga adalah teman-teman geng tawurannya saudara Adit maupun saudara Afif, dan termasuk juga kita sudah meriksa anggota Remas Dit Samapta. Ini tidak ada satupun yang melihat saudara Afif Maulana itu di jembatan Kuranji maupun di Mapolsek Kuranji. Loh katanya motornya ditendang, Pak. Beda lagi. Iya, maksudnya begini, ketika kemudian setelah sesaat motor itu ditendang dan jatuh, kemudian saudara Adit diamankan, itu polisi dan Adit pun sudah tidak melihat posisi saudara Afif di sana.
Tidak lagi. Jadi Apalagi kemudian di Mapolsek Kuranji. Bahkan tadi sudah disampaikan bahwa ada anggota Polri yang sudah kita periksa yang pada saat itu mengamankan saudara Adit. Jadi harusnya yang nendang itu melihat juga dong Pak di jembatan Kuranji. Ya betul, artinya tidak tahu pada posisi Adit ini meloncat. Karena memang setelah, Afif meloncat. Jadi setelah tadi motornya Adit dan Afif itu ditendang oleh anggota dan terjatuh, kemudian sempat si Afif mengatakan mengajak untuk melompat untuk menghindari kejaran polisi, dan kemudian ditolak oleh saudara Adit. Nah, kemudian saudara Adit mencari handphone dan kemudian diamankan oleh petugas, itu mereka sudah tidak melihat saudara Afif ada di sana. Sekian detik, begitu cepat, itu sudah tidak melihat. Jadi anggota yang mengamankan saudara Adit di atas jembatan itu sudah tidak melihat saudara Afif. Pak, apakah anggota mendengar kalau misalnya saudara almarhum benar melompat dari jembatan, apakah anggota yang ada di lokasi tidak mendengar ada suara benda yang jatuh dari atas jembatan Kuranji ke bawah karena jaraknya sekitar ketinggian 60 meter? Pak Ya karena memang posisinya di jembatan kan rame, Mas. Penerangannya seperti apa Pak ketika kejadian Pak? Apakah cukup terang di lokasi kejadian atau seperti apa? Ya kalau kita melihat pada posisi malam hari remang-remang, Mas. Pak, kalau menurut keterangan Adit ini keberapa kalinya Afif ikut tawuran? Adit kalau menurut dari keterangan Adit, mohon maaf dari Afif, itu kurang lebih sudah 2 kali. Jadi di bulan Mei ketika dia yang tadi ditunjukkan ada fotonya memegang samurai, kemudian di bulan Juni kemarin tanggal 9. Itu foto didapatkan dari handphone Adit? Dari handphonenya saudara Afif. Oh, saudara Afif, oke. Dari handphonenya Afif, Pak ya? Ya. Baik, silakan Mas Arief. Ya, saya kira kita perlu merunut secara cermat ya, hati-hati terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Andri. Pak Andri ya. Jadi mohon maaf, saya tidak melihat sesuatu yang logis begitu ya dari cerita ini. Di bagian mananya, Mas? Kemudian ada dua anak naik motor ditendang, ya. Tapi kemudian dia bisa langsung berdiri dan kemudian hilang sekian detik gitu ya. Bahkan sempat tinggi jembatannya berapa? Sempat berbincang, kemudian mencari handphone, itu butuh waktu dan di sana polisi ada lebih dari interupsi Pak. Orang. Saya nggak setuju dengan kayak gini dikasih waktu. Seperti hanya ini untuk ngomong-ngomong asumsi Pak. Saya pikir kemudian harus betul-betul hati-hati. Tadi sudah disimpulkan. Saya tidak setuju Pak. Bapak ngasih waktu harus hati-hati. Untuk ngomong yang nggak ada gunanya Pak. Jadi begini, mereka hanya dengan satu saksi. Itu keterangan itu dari keterangan saksi. Bukan saksi. Bukan keterangan polisi. Itu Pak, saya nggak setuju Pak. Apa yang betul itu dari keterangan saksi. Karena Anda di mana? Kita akan break dulu, nanti akan dikonfirmasi lagi oleh Polda Sumatera Barat usai pariwara. Tetaplah bersama kami di Interupsi. Bang Saur, saya persilakan singkat saja. Ada yang ditanyakan? Saya 3 pertanyaan saya kepada Kombes Andri. Singkat ya Bang. Pertama, kenapa anak sekecil ini Afif umur 13 tahun harus ditendang? Kedua, katanya ada penyiksaan atau pemukulan di Polsek Kuranji. Apakah ada bukti CCTV bahwa Afif itu terpisah dengan 17 teman-temannya yang dikeroyok? Kemudian dan yang ketiga, Mas Andri ya? Iya. Nah, apa upaya apakah sudah ditemukan alat CCTV atau scientific crime investigation bahwa 17 itu berpisah dengan Afif? Mas Andri, tolong dijawab. Mas Andri silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, kenapa mesti ditendang? Tadi sudah juga sampaikan bahwa pada saat terjadinya kejar-kejaran tersebut, petugas sudah
menyampaikan untuk memberhentikan yang bersangkutan, mencoba memberhentikan. Nah, kemudian karena memang kemudian semakin memacu laju motornya, sehingga kemudian petugas menendang bagian motor, sehingga yang bersangkutan terjatuh, Saudara Adit dan Afif. Oke, yang nomor 2 Pak Andri. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kemudian di Kuranji itu tidak ada Saudara Afif, dan ini sudah kita konfirmasi, kita periksa seluruh saksi yang pada malam hari itu diamankan di Polsek sebanyak 18 orang. Itu bahkan Saudara Adit pun juga masih bertanya, menyampaikan kepada petugas bahwa teman saya ada yang loncat, Pak. Oke. Tetapi itu juga tidak dihiraukan oleh anggota karena dianggap tidak mungkin. Oke, yang Enggak, ketiga. satu tadi yang soal CCTV. Dan yang ketiga, Ya, yang ketiga. Silakan. mohon maaf, yang ketiga tadi CCTV. terkait dengan Apakah ada CCTV mengatakan bahwa api terpisah dengan 17 temannya yang dipukuli oleh polisi di Kuranji? Kalau Anda mengatakan tadi Oke, memang 17 melihat bahwa Bang Sar, kita persilakan Bang Andri dulu untuk jawab, silakan. Soal jadi CCTV. untuk CCTV itu tidak ada yang mengarah kepada jembatan di Kuranji. Oke. Tidak ada satu CCTV yang Sementara CCTV di menyorot Polsek sudah TKP. terhapus. Adanya memang ada di Simpang Kampung Lalang, itu kurang lebih 300 meter sebelum jembatan. Baik, Pak Arianto silakan. Baik, saya mudah-mudahannya hari ini tidak jadikan framing. Saya kecewa dengan kinerja LBH. Oke, yang Pak. pakai asumsi kemudian dia menggiring-giring seakan-akan polisi itu jahat membunuh anak kecil. Saya sampaikan ya, kita untung dapat HP-nya si Afif. Kalau tidak, kita nggak bisa dapat bukti apa-apa. Sedangkan HP-nya daripada 17 orang yang ditangkap itu disuruh hapus oleh LBH. Anda dapat bukti, mohon maaf. Dari kesaksian, Maaf, orang Pak. mengaku gitu, dihapus semua, dihapus, diganti SIM-nya. Itu contoh ya, ini kenyataannya kayak gitu. Saya terpaksa ngomong gini karena Ini Anda tuduhan serius cuma loh, pakai Pak. asumsi. Itu Iya. tuduhan serius, saya kira. Oke, silakan. Ya, pertama, kami sebagai kuasa hukum, advokat, bekerja berdasarkan fakta dan investigasi. Dan itu yang kami temukan. Kalau kepolisian kemudian memiliki fakta, bukti yang berbeda, tidak masalah. Ya, ini bagian dari sistem peradilan pidana. Dan perlu kami tegaskan, kami mendampingi korban, mendampingi keluarganya untuk mendapatkan kebenaran, untuk memperjuangkan keadilan, bukan untuk menyudutkan Terkait, siapapun. Tapi apakah benar menghapus penghapusan untuk Ya, saya menghapus? kira ini Itu tunjukkan tugas buktinya. mulia memang, tapi Tunjukkan kenyataannya buktinya. Anda begitu. Ya, itu saya kira tuduhan serius ya. Chat soal Jadi apa? begini. Chat soal apa yang dihapus? Tuduhan serius, Pak Pak. Arianto, Ya. chat soal apa yang dihapus? Kami Chat catat. soal apa yang dihapus? Bukan HP mereka itu suruh copot Ya. semua, SIM-nya dihilangkan sehingga kan nggak bisa dilacak polisi. Saya kira itu LBH yang kalau Silahkan terjadi dibuktikan kayak ya. gitu. Ya. Tapi itu tuduhan semestinya serius. LBH Dan itu lebih aktif kepada penyidik, mana bukti-buktinya, mana saksi-saksinya, itu yang harus disajikan kepada Saya kira penyidik. itu yang Bukan sudah malah dilakukan berarti LBH. LBH ini membuat suatu berita-berita, opini-opini tersendiri, sehingga Baik, ini bias kita gitu. akan Artinya lihat juga penegakan nanti hukum ini adalah polisi sejauh sendiri yang apa akan menyelesaikan. penyelidikan kasus ini, termasuk dari pengawas eksternal, ada Kompolnas yang juga ikut serta di sini. Kita akan melihat seperti apa kasus ini, ujungnya seperti apa, Niso ya. Dan semoga segera terang benderang karena memang ini sulitnya tidak ada saksi sama sekali. kira Oke. kasus ini kalau tidak dikawal tidak akan kemudian sampai Baik, sejauh ini. tugas kita Dan untuk ini mengawal bukan kasus semuanya. yang pertama. Ya. Baik, kita Terkait dengan kawal penyiksaan sama-sama. yang melibatkan kepolisian. Semua Baik, kita dan kawal. Kita Dan kawal kita sama-sama. Dan tidak Pak ada Polri bukti sudah dan bilang, data. Mbak Anissa, Kalaupun tidak ada supaya bukti, apa yang mau saudara Mabes kawal, harus gitu loh. turun langsung untuk mengawasi kasus ini. Bukan Pak hanya Dwi, Kompolnas, Pak Andri, terima Mabes, kasih masyarakat teman-teman di juga Polda mengawal Sumbar, gitu loh. terima kasih. Artinya kita Untuk berterima kasih waktunya kepada bergabung Polri sama sudah kami, memberantas kita akan kejahatan. tunggu kinerja dari Polda Sumbar untuk melihat kasus ini seperti apa penyelidikan dan penyidikannya. Terima kasih. Dan kita dari akan Polda kawal Sumbar. bersama-sama. Ya. Akhir kata saya Anissa Dasuki. Saya Aryo Ardi, kita akan kembali jumpa depan dengan apa, Nisu? Kita harapkan dengan topik yang sama di interupsi. Selamat malam, Mbak. Sampai jumpa. Terima kasih.